Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Vivi Face Peak berwarna coklat keabu-abuan. Ramuan spiritual dapat dilihat di mana-mana, dan untayan demi untayan esensi spiritual berputar-putar. Lembah itu hanya menempati wilayah kecil, dan ada formasi ilahi yang melindunginya. Shi Hao berdiri di depan, melihat prasasti Raja Surgawi, prasasti Dewa Surgawi, dan banyak lainnya. Mereka menutupi permukaan batu besar. Ini adalah tempat rahasia. Ada banyak ahli yang datang ke sini. Beberapa dari mereka meninggal dalam posisi duduk, beberapa terbunuh dalam pertempuran, dan yang lainnya pergi ke alam yang lebih tinggi. Sepertinya ada banyak, tetapi sudah menumpuk sejak zaman kuno. Banyak pahlawan luar biasa telah terkubur di bawah berlalunya waktu, kata sesepuh. Namanya Qin Fa, dan dia telah mengolah Dao selama 200 tahun. Dia sudah menjadi ahli tertinggi selama beberapa lusin tahun. Shi Hao mengangguk dan mengobrol dengannya. Dia ingin tahu kapan lembah itu akan terbuka lagi dan berapa lama dia harus menunggu. Langit sudah mulai redup, tetapi tidak ada aktivitas. Seharusnya segera, paling lambat 2 hari. Itu pasti akan terbuka, kata Qin Fa. Shi Hao merasakan esensi spiritual yang kaya di tempat ini. Ini adalah kasus bahkan di luar lembah, jadi orang bisa membayangkan seperti apa di dalam. Esensi spiritual duniawi pasti akan bergolak seperti laut, dengan bagian terbaiknya disegel di dalam oleh formasi besar. Orang tuanya berkultivasi di dalam. Mengapa mereka tidak datang mencarinya? Shi Hao sedikit berkonflik dalam hati saat dia menunggu di sini dalam suasana hati yang agak tertekan. Ayah dan ibu saya telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Apakah semuanya berjalan baik untuk mereka? Dia mencoba bertanya secara tidak langsung. Cukup baik, tetapi mereka selalu mengkhawatirkanmu. Hanya saja, mereka sedang mengembangkan kemampuan ilahi yang ajaib, jadi sulit bagi mereka untuk meninggalkan lembah ini. Qin Fa tersenyum dan berkata. Shi Hao menjadi diam. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Dewa Willow membuka lautan kesadarannya sebelumnya, memungkinkan dia untuk melihat ingatannya dari masa lalu. Pada saat itu, demi dia, orang tuanya berperang besar melawan Marshal King Manor, membalikkan klan. Mereka sangat menyayanginya dan pasti tidak akan mengabaikannya seperti ini. Kalian semua menjebak orang tuaku di sini. Shi Hao membuka mulutnya, dan tatapannya menjadi sedikit kuat. Dia memeriksa Qin Fa dan berkata, jangan bilang bahwa kamu membimbingku ke sini untuk memenjarakan generasi selanjutnya juga. Qin Fa tertawa dan berkata, berurusan denganmu agak mudah. Setelah datang ke Gunung Abadi saya, jika kami benar-benar ingin mempersulit Anda, segera setelah formasi besar dibuka, bahkan dewa dan iblis dapat dibantai. Setelah berbicara sampai titik ini, dia meminta Shi Hao untuk duduk. Ada meja batu dan kursi batu di sini. Itu dekat lembah, dan aroma wewangian obat tercium di udara. Itu membuat tempat ini terasa surgawi dan damai. Bagaimana menurutmu tentang tempat ini? Ini benar-benar tempat yang halus dan indah. Berkultivasi di sini akan memungkinkan kultivasi Anda untuk maju dengan cepat, kata Qin Fa. Kamu benar-benar ingin memenjarakanku di sini. Shi Hao dengan dingin berbicara. Tidak, kami mencoba membantumu. Qin Fa menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus tahu bahwa dunia ini tidak sempurna. Hukum alam tidak lengkap. Jika seseorang terus berkultivasi di lingkungan seperti itu akan sangat merugikan mereka. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan dengan tenang menatapnya.
Saya ingin Anda tahu bahwa gunung abadi saya adalah tempat yang merebut kekuatan alam dunia ini. Dao besar tidak kekurangan di lembah, dan hukum alam masih utuh. Berkultivasi di sini akan memungkinkan tubuh Anda membentuk inti Dao yang sempurna. Di masa depan, Anda dapat naik ke puncak, kata Qin Fa. Dia menyatakan bahwa jika Shi Hao bersedia, keluarga Qin akan dengan antusias membantunya, memungkinkan dia untuk berkultivasi di sini dalam jangka panjang sampai dia mencapai puncaknya. Shi Hao tetap diam. Bahkan jika tempat ini indah, dia tidak percaya keluarga Qin benar-benar akan memperlakukannya seperti ini. Anda harus memahami bahwa ada konflik yang intens antara kedua belah pihak. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, jadi itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Anda memiliki tulang makhluk tertinggi, dan Anda juga memiliki setengah garis keturunan klan kami, jadi bagaimana mungkin kami tidak memelihara Anda? Qin Fa tersenyum. Saya tidak bisa meninggalkan. Sebagai kaisar baru negara batu, ada hal-hal yang harus saya urus untuk saat ini. Shi Hao berbelit-belit. Tidak penting. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi saat ini, Anda sudah memiliki adik laki-laki, dan bakatnya juga luar biasa dan luar biasa di dunia ini. Dia sudah berusia 13 tahun. Jika Anda berkultivasi di sini, Anda dapat memintanya menggantikan Anda di istana Kekaisaran Negara Batu. Mata Shi Hao menyala terang saat dia melihat Qin Fa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia merasa sulit untuk tenang di dalam. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. Sebelumnya di Stone Capital, dia telah mendengar Qin Ling mengatakan bahwa ada adik laki-laki tertinggi yang masih muda. Dan sekarang, dia mendengarnya lagi. Ayah dan ibunya memiliki anak lagi. Jika mereka dipenjara di sini dan tidak bisa pergi, lalu mengapa mereka ingin melepaskan adiknya? Emosi melonjak dalam pikirannya, dan dia merasa sulit untuk tenang. Suasana hatinya sangat kompleks. Dia merasa sulit untuk mengatakan satu hal untuk waktu yang lama. Seseorang harus berjuang bersama dengan keluarganya. Dia adalah adikmu sendiri, dan bakat surgawinya benar-benar menakutkan dan cukup untuk mengabaikan generasi ini. Dengan dia mewakili ibu kota batumu, apa yang perlu dikhawatirkan, kata Qin Fa. Untuk waktu yang lama, Shi Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah tampak agak terganggu. Dia sudah memiliki adik laki-laki, jadi selama tahun-tahun ini, apakah orang tuanya memikirkannya? Tanpa sadar mengapa, dia tiba-tiba mengembangkan perasaan asam dan pahit. Dia bergantung pada dirinya sendiri selama lebih dari 10 tahun, berjuang saat dia bangkit di tanah terlantar yang besar, menyapu semua musuhnya. Dia tidak pernah menikmati kehangatan orang tuanya. Namun sekarang, seorang adik laki-laki tiba-tiba muncul. Dia merasa agak frustrasi dan bingung. Selama tahun-tahun ini, orang tuanya selalu melindungi adik laki-lakinya dan tidak pernah pergi mencarinya. Aku punya adik laki-laki, dia berkata pada dirinya sendiri. Benar. Dia berbakat, cerdas, dan berani. Jika dia pergi ke Stone Capital, dia pasti bisa mengendalikan segalanya. Anda tidak perlu khawatir, kata Qin Fa. Menjadi kaisar negara batu, apakah ini keinginan adikku sendiri? Shi Hao bertanya dengan cara yang tercengang. Dia punya cita-citanya sendiri. Perjalanan kultivasinya tidak selalu di dalam lembah. Dia juga telah melakukan perjalanan jangka panjang yang melelahkan sebelumnya, dan dia ingin menjadi dewasa dalam posisi yang lebih tinggi untuk meningkatkan pemahamannya tentang Dao besar dunia, kata Qin Fa. Adik laki-laki menginginkan posisi kaisar saya, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tenggelam dalam keadaan diam untuk waktu yang lama. Dia tidak ingin mencuri gelar kaisarmu, dan malah berharap kamu bisa berkultivasi di sini,
menggunakan tanah suci ini untuk menghasilkan inti Dao yang sempurna. Selain itu, ayah dan ibumu sangat merindukanmu. Anda dapat mengadakan reuni di sini. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, saya yakin Anda ingin menikmati kehangatan keluarga seperti itu, bukan? Qin Fa bertanya. Dia melihat Shi Hao yang pendiam yang ekspresinya sedikit terganggu dan berkata, "Bakat alamimu luar biasa, dan kami benar-benar ingin mendorongmu menuju puncak. Di masa depan, Anda dapat memasuki alam yang lebih tinggi dan memandang rendah semua orang di sekitar Anda. Kalian semua hanya bersekongkol melawan negara batuku dan bermain dengan adik laki-lakiku di telapak tanganmu." Shi Hao berbicara. Ekspresinya terganggu, tetapi kata-katanya tenang. Dia jelas memahami tujuan pihak lain. Meskipun dia merasa pahit di dalam, dia masih menyadari segalanya. Pada saat ini, Gunung Abadi masih belum menyerah di wilayah gurun. Qin Fa membantah tuduhan Shi Hao dan berkata, "Bagaimana bisa? Kami hanya ingin Anda membentuk inti Dao yang sempurna sehingga Anda dapat naik ke puncak dengan benar, dan dengan melakukan itu, Anda juga dapat berkumpul kembali dengan orang tua Anda. Selain itu, kakakmu tidak bisa tinggal di luar terlalu lama. Kalian semua harus memasuki alam yang lebih tinggi di masa depan, jadi berapa nilai kekuatan kekaisaran dari alam yang lebih rendah?" Mata Shi Hao bersinar dengan cahaya, dan dia tiba-tiba menjadi kuat. Menatap Qin Fa, dia bertanya, "Di mana kakekku?" Dia telah memasuki alam yang lebih tinggi dari lembah ini. Qin Fa dengan tenang berkata. Ekspresi Shi Hao acuh tak acuh. Dia diam-diam menggunakan murid ganda kuno. Mata surgawi itu selalu ada di sisinya, dan meskipun rusak, itu masih bisa melihat melalui rekayasa di dekatnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan gelombang energi yang aneh. Ada lubang panah di dinding lembah. Dia terkejut dalam hati. Itu ditinggalkan oleh formasi ilahi. Bagaimana klan Qin bisa menyerang lembah mereka sendiri? Ketika dia memasuki ibu kota negara batu saat itu, dia secara khusus meminta informasi dan menemukan bahwa kakeknya memiliki 2 panah ilahi yang memiliki kekuatan tanpa akhir. Setelah itu dijelaskan kepadanya oleh orang lain, dia praktis bisa membayangkan mereka dalam pikirannya. Sangat mirip. Setelah mencapai kesimpulan ini, pikiran Shi Hao melonjak, dan kemudian matanya melepaskan niat membunuh. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda dengan kulit cantik dan sosok lembut berjalan sambil membawa sepiring teh. Shi Hao mengambil tindakan. Tangan kanannya melebar dan terulur seperti kunpeng, menangkapnya dan dengan cepat menunjuk ke celah di antara alisnya untuk menyelidiki lautan kesadarannya. Pada saat itu, ekspresi Shi Hao berubah. Dia menemukan beberapa informasi khusus di lautan kesadaran pelayan ini. Ada pertempuran di sini 2 tahun lalu, tetapi untuk apa yang terjadi, pelayan itu tidak tahu. Kamu berani mengambil keuntungan dari orang yang aku cintai. Shi Hao meledak dengan amarah. Gelombang api muncul di dalam dirinya, dan tatapannya menjadi kuat. Dia meletus dengan tekanan yang kuat. Ketika dia masih muda, kakeknya Shi Zongtian pergi mencari makhluk berdarah murni untuk dia gunakan untuk pembaptisannya. Pada akhirnya, dia kehilangan lengan dan dikejar oleh seorang pisiu. Ketika kakeknya membebaskan diri, dia membawa pil ilahi bersamanya saat dia kembali dengan gembira untuk membantunya mendirikan yayasannya. Setelah mengetahui perubahan yang terjadi, semua ibu kota batu terbalik, dan 2 istana raja tersapu. Dapat dikatakan bahwa demi Shi Hao, harga yang dibayar kakeknya benar-benar hebat. Dia sangat menyayanginya dan menunjukkan perhatian yang tak tertandingi. Shi Hao benar-benar ingin segera bertemu dengannya agar kakeknya bisa merasa lega. Dia ingin memberitahu kakeknya tentang pencapaiannya dalam kultivasi, betapa kuatnya dia. Namun pada akhirnya, dia menemukan tanda-tanda kakeknya dengan marah menembakkan panah di sini.
Ini memberinya beberapa perasaan yang saling bertentangan. Di mana kakekku? Dia meraung. Jangan gegabah. Saya bisa berjanji bahwa dia dalam keadaan sehat. Qin Fa berdiri. Kamu masih ingin menyesatkanku bahkan sekarang, teriak Shi Hao. Pada saat yang sama, dia mengambil tindakan. Bahkan jika itu adalah gunung abadi, dia masih tanpa rasa takut. 10 lorong surgawi terbuka, dan seluruh tubuhnya bersinar. Kekuatan divine melonjak tanpa henti saat dicurahkan. Qin Fa melepaskan senyum acuh tak acuh dan berkata, jangan berpikir bahwa ini adalah ibu kota kekaisaran negara batu. Tidak ada energi drakonik, jadi bagaimana Anda akan melawan saya? Dengarkan aku. Cepat dan hentikan agresimu. Shi Hao tetap tak kenal takut. Saat dia mengambil tindakan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap dan mengklik dengan kilau dingin. Sesosok hitam muncul, membentuk pakaian perang yang tidak tahan lama dan menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Qin Fa berubah. Dia cepat mundur, tapi jari Shi Hao masih mencapai bahunya. Dengan suara peu, ledakan pecah dan darah melonjak. Dia adalah seorang ahli tertinggi, dan dia bisa mengabaikan semua tokoh tingkat raja. Tetapi sekarang, begitu mereka bertabrakan, dia menderita kerusakan yang tidak bisa dia pertahankan. Alam pakar tertinggi! Qin Fa sangat terkejut, dan kemudian dia melihat pakaian pertempuran emas hitam. Dengan tatapan berapi-api, dia berkata, harta karun era kuno. Meskipun rusak, akan ada hari ketika itu diperbaiki. Hong! Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan mengepalkan tinjunya keluar. Kekuatan yang kuat meluap ke langit, dan sinar cahaya meletus seolah-olah ada matahari besar yang mengambang di udara. Qin Fa mundur-mundur dan tidak menghadapinya secara langsung. Dia mencibir dan berkata, anak muda, kamu harus mengerti bahwa ini adalah gunung abadi di mana bahkan seorang dewa harus berlutut. Kamu berani bertindak kejam di sini. Dengan mengambil keuntungan dari orang yang saya cintai, perang tidak bisa dihindari. Rambut hitam Shi Hao berkibar-kibar. Kamu tidak tahu seberapa tinggi surga atau seberapa dalam bumi. Bahkan ketika Raja Surgawi turun ke alam bawah, dia masih merasakan ketakutan yang menahan. Apa yang bisa dilakukan anak muda sepertimu? Qin Fa memarahi. Jadi bagaimana jika itu adalah gunung abadi? Setelah menggertak kakekku, aku bahkan akan menjungkir balikan gunung abadi. Shi Hao meraung. Tatapannya dalam, dan niat membunuh bergegas ke langit. Qin Fa menggigil dalam hati. Dia telah meneliti batu kecil itu sebelumnya. Pemuda ini tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam situasi kebuntuan. Namun, dia sudah memasuki gunung abadi, jadi kartu apa lagi yang bisa dia mainkan dan bagaimana dia akan bertarung? Qin Fa merasa agak gelisah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.